Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Besti Anissa dengan NIM L1A11904 dari kelas R002, Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai perbanyakan vegetatif. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan sedikit mengulas mengenai video sebelumnya, yaitu mengenai perbanyakan generatif. Nah, perbanyakan itu terbagi menjadi dua, yaitu perbanyakan generatif dan juga perbanyakan vegetatif. Nah, perbanyakan generatif itu adalah perbanyakan atau perkembangbiakan dengan cara kawin atau terjadinya peleburan antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Sedangkan perbanyakan vegetatif ini adalah perbanyakan atau perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau tidak terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai apa itu perbanyakan vegetatif, ciri-ciri perbanyakan vegetatif, kelebihan dan kekurangan dari perbanyakan secara vegetatif, dan juga macam-macam dari perbanyakan secara vegetatif. Nah, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu perbanyakan vegetatif. Jadi, perkembangbiakan vegetatif itu adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup tanpa melalui perkawinan atau perkembangbiakan makhluk hidup tanpa terjadinya pertemuan atau peleburan antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan ini juga sering disebut sebagai perkembangbiakan secara aseksual. Perbanyakan secara vegetatif ini memerlukan organ atau bagian-bagian vegetatif tumbuhan seperti akar, batang, dan juga daun untuk ditumbuhkan kembali menjadi tanaman baru. Nah, masing-masing sel dari organ vegetatif tersebut memiliki kemampuan untuk tumbuh dan menghasilkan tanaman baru, di mana tanaman baru yang dihasilkan itu memiliki sifat yang sama dengan sifat yang dimiliki oleh induknya. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, ciri-ciri yang pertama itu adalah sama seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa perkembangbiakan secara vegetatif itu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau tidak adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Nah, ciri yang keduanya itu adalah tanaman baru yang dihasilkan itu memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan sifat induknya. Ciri yang ketiga itu adalah perkembangbiakan secara vegetatif itu bisa dengan bantuan tangan manusia dan juga bisa secara alami, atau perkembangbiakannya itu dilakukan oleh tanaman itu sendiri tanpa adanya campur tangan oleh manusia. Nah, ciri-ciri yang lainnya itu adalah tanaman baru atau anakan yang dihasilkan dari perkembangbiakan secara vegetatif itu berasal dari bagian tubuh induknya, bisa dari batang induknya, akar, atau daunnya. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan perbanyakan vegetatif. Nah, kita akan membahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Nah, kelebihan dari perbanyakan vegetatif itu yang pertama, jangka waktu berbuahnya itu lebih cepat. Dibanding dengan perbanyakan secara generatif, perbanyakan secara vegetatif itu jangka waktu berbuahnya itu lebih cepat karena perbanyakan secara vegetatif itu tidak dimulai dari perkembangan tanaman dari kecil hingga besar. Nah, keuntungan yang kedua dari perbanyakan vegetatif itu adalah
Selain jangka waktu berbuahnya itu lebih cepat, perkembangbiakan secara vegetatif ini juga membuat tumbuhan tersebut menghasilkan jumlah buah yang lebih banyak, sehingga perbanyakan secara vegetatif ini lebih terkenal di kalangan masyarakat dibanding dengan perkembangbiakan secara generatif. Kelebihan yang ketiga itu adalah tumbuhan baru yang dihasilkan dari perbanyakan vegetatif ini memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jika induknya memiliki sifat yang unggul, maka sifat tersebut juga akan turun kepada anaknya, sehingga membuat anaknya itu juga memiliki sifat yang unggul seperti yang dimiliki oleh induknya tersebut. Nah, kelebihan yang keempat itu adalah pada perbanyakan secara vegetatif dapat dilakukan kombinasi sifat. Misal, pada tanaman yang pertama itu memiliki buah yang berwarna segar tetapi tidak manis. Tumbuhan yang kedua itu memiliki buah yang manis tetapi tidak berwarna segar. Nah, untuk mendapatkan kedua sifat tersebut, maka dilakukanlah perbanyakan secara vegetatif sehingga menghasilkan sifat yang baik yang diinginkan tersebut. Nah, sekarang kekurangan dari perbanyakan vegetatif. Nah, kekurangan yang pertama itu adalah sulit untuk memperoleh tanaman dalam jumlah yang besar yang berasal dari satu pohon induk. Nah, kekurangan yang kedua itu adalah tanaman baru yang dihasilkan itu ikut mewarisi sifat buruk atau sifat jelek dari induknya. Jika induknya itu memiliki sifat yang rentan terhadap suatu penyakit, maka sifat tersebut juga akan turun kepada anaknya. Kekurangan yang ketiga itu adalah mekanisme perbanyakan tanamannya itu tidak praktis, karena perbanyakan secara vegetatif itu memerlukan alat, tenaga, dan juga biaya yang banyak. Misal, pada saat pengadaan bibit, jika kita ingin mendapatkan bibit yang unggul, maka kita juga harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan bibit tersebut. Nah, kekurangan yang keempat itu adalah dapat meningkatkan persaingan, karena pertumbuhan tanaman yang berkembang biak secara vegetatif itu pertumbuhannya lebih cepat. Ya, ini berarti tanaman induk akan bersaing dengan sejumlah keturunannya atau anakannya untuk mendapatkan nutrisi yang sama, cahaya matahari, dan juga ruang. Nah, hal ini sering mengakibatkan terjadinya ketegangan pada tanaman dan juga lingkungannya. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu terbagi menjadi dua, yaitu secara alami dan juga buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif secara alami itu adalah perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan tanpa bantuan dari manusia, atau perkembangbiakannya itu dilakukan oleh tanaman itu sendiri. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif secara buatan itu adalah perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan dengan bantuan manusia. Adapun jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami itu yang pertama, pembelahan atau membelah diri. Nah, pembelahan ini merupakan perkembangbiakan dengan cara membelah sel induk menjadi 2 atau 4 atau lebih sel anak. Nah, setiap sel anak hasil pembelahan tadi akan menjadi individu baru. Individu baru ini akan memiliki sifat yang sama dengan sifat sel induknya. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua itu adalah umbi. Nah, umbi ini merupakan organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran atau mengalami pembengkakan. Nah, pada bagian yang mengalami pembengkakan ini biasanya berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Nah, umbi ini terbagi menjadi 3, yaitu umbi lapis, umbi akar, dan juga umbi batang.
Nah, saya akan menjelaskan umbi lapis terlebih dahulu. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Nah, umbi baru yang berasal dari ketiak terluar akan tumbuh dan membentuk tunas. Pada umbi lapis, tunas itu tumbuh di antara daun dan juga cakram. Nah, bisa dilihat gambar di atas itu adalah gambar dari bagian dalam bawang yang merupakan contoh dari umbi lapis. Nah, di situ terdapat bagian yang disebut sebagai lapisan-lapisan. Nah, lapisan-lapisan ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, adapun contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya adalah bawang, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu adalah umbi akar. Umbi akar ini merupakan bagian akar yang mengalami pembesaran atau membesar karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, umbi akar ini tidak memiliki ruas-ruas dan jika ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka dari pangkal batang tersebut akan tumbuh tunas. Nah, tunas ini yang akan menjadi tumbuhan baru atau anakan. Nah, adapun contoh tumbuhan umbi akar yaitu dahlia, wortel, lobak, dan juga singkong. Selanjutnya itu ada umbi batang. Nah, umbi batang ini merupakan batang yang tumbuh dan membengkak atau membesar di dalam tanah. Nah, bagian batang yang membengkak ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, jika umbi ini ditanam maka akan tumbuh tunas. Nah, tunas ini yang akan tumbuh menjadi tanaman baru atau anakan. Nah, contoh dari tumbuhan umbi batang ini adalah umbi jalar dan juga kentang. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga itu ada geragi atau stolon. Geragi ini adalah batang yang tumbuh dan menjalar di atas permukaan tanah. Geragi ini terdiri atas ruas-ruas. Nah, setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan akan tumbuh tunas baru. Nah, tunas ini yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tanaman baru yang dihasilkan ini tidak bergantung pada induknya lagi. Nah, contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan geragi itu diantaranya ada stroberi, pegagan dan juga rumput teki. Yang keempat itu tunas adventif. Tunas adventif ini adalah tunas yang tumbuh di luar bagian batang. Nah, biasanya tunasnya itu tumbuh di tepi daun, pada akar dan juga pada batang. Nah, contoh tunas yang tumbuh pada batang itu pada bambu dan pisang. Nah, contoh tunas yang tumbuh pada akar itu cemara, sukun, dan juga kesemek. Dan contoh tunas yang tumbuh di tepi daun itu pada tumbuhan cocor bebek. Nah, biasanya tunas itu tumbuh pada tumbuhan yang telah dewasa. Yang kelima itu ada spora. Nah, pada gambar di atas pada daun itu terlihat sesuatu yang berwarna kuning. Nah, yang berwarna kuning itu merupakan spora pada daun tumbuhan paku. Nah, spora ini biasanya terdapat pada tumbuhan paku, jamur, dan juga lumut. Nah, spora ini terletak di dalam kotak spora yang ada di tepi daun tumbuhan paku. Nah, yang keenam itu ada rizoma atau rimpangan. Nah, rizoma ini adalah batang yang tumbuh dan menjalar secara horizontal di bawah atau di sepanjang permukaan tanah dan sering membesar karena adanya endapan oleh bahan cadangan makanan, serta batangnya itu dapat menghasilkan pucuk di atas dan akar di bawah permukaan tanah. Nah, rizoma ini sama seperti geragi, rizoma ini juga memiliki ruas-ruas
sehingga dari ruas tersebut dapat tumbuh individu baru. Nah, contoh tumbuhan yang membentuk rizoma itu adalah jahe dan lengkuas. Nah, jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami yang terakhir itu adalah fragmentasi. Nah, perkembangbiakan secara fragmentasi ini adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara memotong atau membelah bagian tubuh menjadi beberapa bagian. Nah, bagian tubuh yang tadi yang telah dipotong itu kemudian berkembang menjadi individu baru. Nah, contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara fragmentasi itu adalah ganggang Spirogyra dan Oscillatoria. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif secara buatan itu yang pertama ada cangkok. Nah, mencangkok ini adalah suatu cara mengembangbiakan tanaman agar lebih cepat berbuah dan memiliki sifat yang sama dengan sifat yang dimiliki oleh induknya. Selain itu, mencangkok lebih cepat memberikan hasil dibanding dengan menanam biji secara langsung. Nah, tetapi mencangkok ini juga memiliki kekurangan, yaitu tanaman hasil pencangkokan ini hanya memiliki akar serabut, sehingga mudah tumbang dan juga memiliki umur yang lebih pendek dibanding dengan menanam biji secara langsung. Nah, contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman yang mempunyai batang kayu dan berkambium seperti jambu, rambutan, dan juga mangga. Nah, yang kedua itu adalah stek. Stek ini merupakan cara mengembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian dari batang tumbuhan tersebut. Nah, bagian-bagian yang dapat digunakan itu seperti batang, tangkai, dan juga daun. Nah, tetapi tidak semua tumbuhan dapat dilakukan stek. Misal stek pada daun hanya bisa dilakukan pada tanaman cocor bebek. Nah, contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara stek ini adalah ubi kayu, tebu, dan juga bunga mawar. Nah, yang ketiga itu adalah menyambung atau enten. Nah, menyambung ini bertujuan untuk menggabungkan dua individu yang berbeda tetapi masih sejenis yang memiliki sifat unggul masing-masing. Misal, yang atas memiliki keunggulan terhadap buah dan juga ketahanan terhadap penyakit. Tumbuhan yang bawah itu memiliki keunggulan terhadap perakaran dan juga tahan terhadap kekurangan air dan juga kelebihan air. Nah, contoh tumbuhan yang bisa disambung adalah tumbuhan yang sekeluarga atau tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya itu tomat dan terung. Nah, yang keempat itu adalah tempel atau okulasi. Nah, menempel ini adalah suatu cara untuk mengembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas ke batang yang akan dijadikan induk. Nah, batang tanaman yang akan dijadikan induk ini haruslah tanaman yang kuat. Nah, adapun tujuan dari tempel atau okulasi ini adalah untuk menggabungkan dua sifat tanaman sehingga nantinya akan menghasilkan tanaman yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda sifat. Nah, adapun tanaman yang dapat dilakukan tempel atau okulasi itu adalah bunga mawar, mangga, durian, dan juga belimbing. Nah, yang kelima itu adalah merunduk. Nah, merunduk ini adalah salah satu cara mengembangbiakan tanaman dengan cara mengembangbiakan tanaman yang memiliki cabang yang panjang dengan cara membenamkan cabang tanaman tersebut ke dalam tanah yang diharapkan nantinya akan tumbuh akar.
Nah, pada cabang yang tumbuh akar akan menjadi individu baru. Nah, adapun syarat merundukkan tanaman itu adalah tanaman tersebut harus memiliki cabang yang panjang. Yang kedua, tanaman tersebut itu harus memiliki cabang yang lentur, dan juga yang terakhir cabangnya itu harus dekat dengan tanah. Nah, adapun contoh tanaman yang dapat dikembangbiakkan dengan cara merunduk itu diantaranya adalah arbei, apel, tebu, stroberi, dan juga melati. Nah, jenis perkembangbiakan vegetatif yang terakhir itu adalah kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini adalah teknik yang melibatkan pembiakan sel tumbuhan yang dapat diambil dari berbagai bagian tumbuhan induknya. Nah, sel atau jaringan yang telah diambil tadi ditempatkan dalam wadah yang telah disterilkan dan dipelihara dalam media khusus sampai terbentuknya massa sel yang disebut juga dengan kalus. Nah, kalus inilah yang kemudian dikembangbiakkan dalam media yang syarat akan hormon dan akhirnya berkembangbiak menjadi plantlet atau plantlet ini disebut juga dengan tanaman kecil. Nah, tanaman plantlet inilah yang akan ditanam kemudian berkembang menjadi tanaman dewasa. Nah, adapun tanaman yang dapat dilakukan kultur jaringan itu adalah tebu, kunir, jahe, karet, mustard, jeruk, nanas, delima, almond, pisang, apel, bougainville, jati, bambu, cendana, kayu putih, dan mawar serta pohon pinus. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan pastinya akan ada video-video selanjutnya dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya berpesan kepada kalian agar selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sangatlah penting. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.